Bab 591. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di pinggiran Innsbruck, Austria. Jika seseorang berjalan di sepanjang jalur gunung, mereka akan melihat istana tua. Itu adalah kastil di tepi danau transparan. Cukup indah untuk menangkap tatapan burung yang lewat. Tapi, mengapa itu terasa begitu suram? Swah! Angin bertiup melalui ladang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamar 100 Pyong yang tidak memiliki perabot atau dekorasi. Hanya ada satu kapsul yang ditempatkan di ruangan ini. Luna. Pria yang tidur dalam kapsul itu, sepertinya mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Rambut hijau diwarnai basah dari air mata, dan wajah Kuyu terdistorsi dengan rasa sakit dan kesedihan. Luna. Pria bermasalah yang berulang kali memanggil satu nama, tidak lain adalah Agnus. Dia berteriak keras dan mengangkat tubuhnya. Pan. Dia tidak bisa melihat kekasihnya, tidak peduli seberapa keras dia melihat sekeliling kastil yang sunyi itu. Realitas mengerikan itu, mendinginkan kepala dan darah Agnus yang dingin. Luna. Agnus bangkit dan pindah ke jendela, mata emasnya menatap danau. Lanskap kastil tercermin di danau. Dia selalu merasa hangat, ketika melihat adegan ini dengannya. Tapi sekarang, justru sebaliknya. Petik 2. Pemandangan yang ingin kamu lihat setiap pagi. Dia telah mengumpulkan kekayaan. Itu adalah kekayaan luar biasa, yang memungkinkannya untuk membeli seluruh kastil. Tapi, dia sendirian. Tidak ada seorang pun selain dirinya di kastil besar ini. Kuok. Agnus nyaris menahan air matanya. Kekasihnya Luna harus menghadapi akhir yang mengerikan, karena ketidakmampuannya. Agnus ingin bunuh diri, setiap kali memikirkan masa lalu. Dia benci jika dia tidak bisa membalikkan waktu. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Sempoyongan. Langkah Agnus yang tidak berdaya, kembali ke kapsul. Kemudian, dia terhubung ke dunia lain, Satisfi. Itu untuk mencapai keinginan yang tidak bisa dipenuhi dalam kenyataan. Kotoran, sialan. Petik 2. Black dan White menyerang Raiden, tapi meninggal dan menderita kerugian besar. Mereka dipenuhi dengan racun, ketika mereka bersatu kembali pada titik kebangkitan. White mengutuk, sementara Black menjerit dalam hati. Kemarahan mereka terhadap Overgearet menembus langit. Orang seperti apa Grid? Bagaimana dia mendapatkan begitu banyak NPC yang luar biasa? Petik 1. Faker, kelas normal berani. White ingin lari kembali ke Raiden sekarang. Kali ini, dia akan mencapai keinginannya. Sayangnya, lawannya terlalu kuat. Dia tidak bisa bermimpi balas dendam. Apakah ini masuk akal? Mereka harus merasa takut, ketika melawan Kraugel atau Grid. Bukan bawahan Grid. Sebuah suara lembut memasuki telinga para saudari yang gemetar. Akan sulit bagimu untuk menghadapi Overgearet dengan kekuatanmu. Aman untuk mengatakan jika kekuatan Overgearet saat ini adalah pertandingan untuk pasukan Ares. Petik 2 tanda seru petik 2. Siapa yang ada di titik kebangkitan? Mata kedua saudari itu menajam, saat mereka menatap dengan waspada ke arah suara itu. Kemudian mereka terkejut, ketika mereka melihat pemilik suara itu. Itu adalah pria muda berambut putih, yang cukup cantik untuk menjadi seorang wanita, Feradin. Kapten Hyena, kenapa kamu ada di sini? Dubuk. Itu adalah istilah yang merendahkan untuk necromancer. Seorang necromancer bisa memanipulasi mayat orang lain. Mereka disebut Hyena, karena mereka memiliki kebiasaan mencari mayat di medan perang. Alasan mengapa para saudari memanggil Feradin sebagai Kapten Hyena, adalah sederhana. Feradin adalah necromancer peringkat atas. Orang yang disebut jenius terbaik, bersama dengan Lawel di 10 Rukis. Tidak seperti Lawel, dia bertindak diam-diam. Kenapa dia mendekati kami? Pasti ada gambaran besar. Feradin mengulurkan tangan kepada para saudari. Jika kamu ingin membalas dendam pada Overgearet, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Hah? White tertawa. Itu konyol. Bergabung dengan White Wolf Guild. Kamu ingin kami bergabung dengan guild yang dipimpin oleh seseorang yang lebih lemah. Apakah kamu tidak memahami targetmu? Pertama, bagaimana kamu bisa membantu kami? Itu reaksi keras, tapi Feradin tidak tersinggung. White Wolf adalah guild di peringkat 200 teratas guild. Namun, Feradin mengakui, itu tidak cukup untuk merekrut orang-orang besar seperti Black dan White. Tolong jangan salah paham. Aku mencoba merekrutmu ke Immortal, bukan guildku. Immortal. Itu nama besar. Organisasi Necromancer. Para saudari tertawa, tapi Feradin mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Immortal adalah organisasi rahasia yang melayani Agnus. Agnus. Berat nama Agnus sangat besar. Agnus, bersama dengan Kraugel dan Ares, memiliki kekuatan yang kuat dan kegilaan yang unik. Bahkan, kelompok Dark Player terburuk, Blood Carnival, menghindari Agnus. Tak satu pun dari mereka ingin memprovokasi Agnus, dan mereka selalu waspada terhadapnya. Namun sejauh ini, Agnus tidak memiliki banyak pengaruh pada struktur kekuasaan. Itu karena Agnus selalu sendirian, sama seperti Kraugel. Sekarang, Feradin mengklaim sebaliknya. Agnus juga memiliki kekuatan di belakangnya. Tunggu sebentar, bukankah terlalu berbahaya, untuk memberi kekuatan pada pria gila itu? Dia menghancurkan sebuah kota, setiap kali dia bosan.
Petik 2. Feradin merasa getir jika bahkan para saudari, yang tidak diklasifikasikan sebagai normal, menganggap Agnus sebagai orang gila terbesar. Feradin tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak seperti apa yang kamu pikirkan, Agnus memiliki pikiran yang sangat keren. Dia tidak melakukan pembunuhan massal, kecuali perasaannya terganggu. Petik 2. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dengan kata lain, dia akan melakukan pembunuhan massal, jika suasana hatinya sedang buruk. Feradin sekali lagi mengajukan penawaran. Datanglah ke Immortal. Jika kamu bersama Agnus, kamu tidak perlu takut Overgearet. Petik 2. Itu sangat masuk akal. Kehadiran Agnus sebesar itu. Secara khusus, ada Agnus, Death Knight Transformation. Itu mungkin sementara, tapi dia bisa menjadi Death King, undead terkuat yang tidak perlu takut mati. Jika kami bersama orang seperti itu, kami akan mendapatkan sayap di punggung kami. Namun, sulit untuk mengubah kekuatan dengan mudah. Mereka harus melihat kondisinya. Apa tujuan Immortal? Ini untuk menjadikan Agnus raja bagi yang hidup dan yang mati. Tujuannya adalah untuk mendominasi seluruh benua di masa depan, dengan mendirikan kerajaan tempat undead dan pengguna hidup berdampingan. Menarik. Akan sangat kuat, jika kamu bisa menciptakan pasukan undead di tingkat kerajaan. Petik 2. Tapi, tidak akan ada kegiatan yang mengganggu, jika kita bergabung. Kami dalam Blood Carnival, karena kami menjamin kebebasan. Tentu saja, kamu juga akan mendapatkan kebebasan di Immortal. Namun, perlu diketahui, jika Overgearet dan tentara Ares adalah musuh kita. Jika ada konflik bersenjata dengan dua kekuatan itu, kamu harus bertarung. Petik 2. Kondisi itu tidak buruk untuk White dan Black. Bukan saja mereka dijamin kebebasan, mereka juga menyukai fakta, jika mereka jelas menentang Overgearet. Aku khawatir bersikap memusuhi Ares, tapi tidakkah kita menjadi tak terkalahkan, jika kekuatan kita digabungkan dengan pasukan undead Agnus? Kekhawatiran mereka tidak berlangsung lama. Mereka merasa tenang ketika memikirkan Agnus. Baik, maka, kami akan menarik diri dari Blood Carnival. Feradin menggelengkan kepalanya pada saudari. Tidak, di permukaan, kamu harus tinggal di Blood Carnival. Sama seperti aku tinggal di White Wolf. Kamu belum mengumumkan kepada dunia, jika ada organisasi yang disebut Immortal. Ya, lebih dari segalanya, aku penasaran. Tuannya bersembunyi di balik Blood Carnival. Apa identitasnya? Kami juga ingin tahu itu. White dan Black mencibir, tapi tidak mengungkapkan keluhan apapun. Mereka juga ingin tahu tentang identitas tuannya. Benteng Blood Carnival terletak jauh di dalam pegunungan Dravian. Satu orang menghabiskan sebagian besar waktunya di sarang naga cahaya Nevartan, sebelumnya. Master Blood Carnival, a.k.a. Dark. Hanya 3 anggota pendiri Blood Carnival yang tahu identitas tuan tersembunyi itu. Sangat menyebalkan, jika para saudari, White dan Black diam. Para saudari telah menyerang Raiden dan gagal. Berdasarkan sifat asli mereka, tidak aneh jika mereka bergegas ke dirinya sekarang. Anggota Blood Carnival berkumpul untuk keuntungan individu. Jadi, tidak mungkin baginya untuk mengirim pasukan, untuk membantu. Namun, mereka diam dan ini tidak membuatnya merasa senang. Dia memikirkan hal ini dan mengirim bisikan ke Viola, salah satu anggota pendiri Blood Carnival. Sudahkah kamu menemukan NPC bernama di tingkat Piaro? Aku telah menjelajahi beberapa kerajaan dengan anak-anak, dan belum melihat NPC yang berbakat. Ini adalah pertama kalinya aku menemukan, jika NPC independen sangat berharga. Setiap orang rakus akan bakat. Harem, mungkin lebih bijaksana untuk melatih diri kita sendiri. Melatih seorang NPC bernama. Bagaimana? Viola, apakah kamu melihat video perang Bayran? Seorang tentara membantu Grid secara diam-diam di medan perang. Mungkin, Grid tidak mencari NPC bernama dari awal. Dia mungkin secara sistematis melatih NPC biasa, dan mengembangkannya menjadi NPC bernama. Apakah itu mungkin? Kita perlu mencari tahu, apakah itu mungkin atau tidak. Jika kamu melihat NPC yang kurang lebih berbakat, amankan mereka. Kita akan menempatkan mereka di Dungeon dan meningkatkan level mereka. Dipahami. Viola meragukan, tapi dia mengikuti perintah Dark. Keyakinannya pada Dark adalah sedalam ini. Setelah mengirim Whisper ke Viola, aku harus tetap setia pada pemiliknya. Dark membuat ekspresi senang, dan pindah ke jalan rahasia yang tersembunyi di balik tirai. Dia menuruni tangga dan melihat labirin yang rumit. Pencipta labirin ini. Ayo bekerja keras hari ini. Itu tidak lain adalah Dark. Kaang. Dungeon dengan kesulitan mengerikan, diciptakan oleh tangan Dark yang memegang beliung. Itu adalah kemunculan kelas tersembunyi yang baru, Dungeon Maker. Ini nantinya akan menjadi hadiah yang bagus untuk Grid dan Overgearet.